Telah bergabung bersama kita Profesor Dr. Sutikno ST.MT. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Semarang dari tahun 1999. Beliau juga merupakan anggota dari berbagai organisasi. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi beliau sangat aktif sebagai editor jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, sebagai editor jurnal Lembaga Ilmu Pendidikan, dan juga sebagai reviewer di berbagai international journal. Untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan Bapak Profesor Dr. Sutikno ST.MT untuk mempresentasikan materinya. Jadi pada kali ini akan ada dua materi. Pertama adalah penulisan artikel, yang kedua adalah bedah artikel. Jadi untuk penulisan artikel akan berlangsung selama 1 jam, bedah artikel juga 1 jam. Habis itu baru kemudian tanya jawab yang akan berlangsung 30 menit. Kepada Bapak saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Wiwi ya. Mohon izin saya tutup videonya biar tidak mengganggu ini komunikasinya ya. Mohon izin untuk share PowerPoint. Apakah sudah kelihatan, Mbak Wiwi? Sudah kelihatan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Tadulako, yang kami hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Fisika, dan Bapak Ibu semua peserta workshop e-klinik penulisan artikel dan bedah artikel. Ya. Mohon izin untuk share materi tentang pengalaman ya. Sebenarnya ini share saja, berbagi tentang pengalaman di dalam menulis artikel, di mana perkembangan di dalam penulisan artikel ini cukup dinamis. Jadi pengalaman saya sendiri ya sudah sering misalkan menjadi trainer di mana-mana tentang penulisan artikel, tetapi kalau tidak update dalam arti kita mencoba menulis juga, selalu menulis mengikuti perkembangan, mengikuti perkembangan sistem-sistem yang ada di pengelolaan jurnal, ya ternyata dinamikanya itu cepat sekali, ya akselerasinya. Kalau kita tidak mengupdate barang waktu misalkan 1 atau 2 tahun, itu sudah ketinggalan. Yang saya rasakan seperti itu. Ya. Sehingga karena perkembangannya begitu cepat, kita harus selalu rajin mengupdate ya. Walaupun misalkan setahun bisa 1 atau 2 artikel, itu harus kita jaga konsistensi di dalam produktivitas, baik melalui risetnya, kemudian penulisannya dan publikasinya. Ya, oke, kita mulai ya ke materinya. Jadi ini berkaitan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dekan maupun Pak Kaprodi Pendidikan Fisika, bahwa untuk program pendidikan baik jenjang sarjana, master maupun doktor, sejak tahun 2012 memang secara nasional itu dimobilisasi untuk bisa menulis ya, mempublikasikan hasil penelitiannya, apakah itu dari hasil penelitian tugas akhir, hasil penelitian hibah kompetitif, atau mungkin tidak melalui penelitian kompetitif atau yang lain, itu hanya berupa gagasan. Itu perlu ditulis, dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, sehingga
hasil penelitian yang baru maupun gagasan-gagasan baru, apakah itu baru tataran planning ya, perencanaan, pelaksanaan maupun sudah pelaporan, itu perlu disampaikan ya. Jadi kalau kita lihat dengan perkembangan di luar ya, kenapa kita itu misalkan karya-karyanya kok enggak begitu cepat update? Misalkan contoh misalnya kalau Bapak Ibu searching di database internasional apa saja tentang pembelajaran ini siswa maupun mahasiswa di era pandemi ini, ya. Kalau kita melihat tulisan-tulisan di luar itu sudah banyak sekali. Padahal kalau kita lihat penerapan lockdown secara internasional itu secara efektif itu bulan Maret, ya. Kami pada waktu itu bulan Januari ya akhir 31 Maret sekitar kalau nggak salah masih sempat untuk melakukan umroh ya. Sehingga efek kemudian bulan Februari diundang beberapa kali ke UM ya oleh Pak Dekannya itu ya Pak Ketua LP2M-nya Pak Dr. Markus. Nah, kita itu masih bisa beraktivitas dan efektif itu di bulan Maret itu penerapan lockdown ya. Dan itu di Indonesia itu belum banyaklah yang terkena itu, hanya di luar. Kalau kita lihat sampai sekarang itu kan sudah sekitar misalkan 8 bulanan lah, 7 atau 8 itu, 8 bulan. Kalau kita melihat di luar itu kenapa paper-paper itu sudah banyak yang terpublish, ya bahkan dari misalkan dari Singapura yang dekat dengan kita, dari Malaysia, dari Thailand itu banyak. Ini yang kita untuk kita perbandingan bahwa di Indonesia juga kalau kita menerapkan hal yang sama itu bisa dilakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Di kita itu paper-papernya tidak banyak, padahal kita itu dengan sumber daya mahasiswa ya maupun kelembagaan itu luar biasa besarnya kapasitasnya ini kelembagaan. Tapi kenapa paper tidak banyak begitu muncul? Mungkin ada cara bekerja atau cara pandang yang berbeda. Apa contohnya misalkan? Saya melihat ya mencermati juga mengamati paper-paper di luar ya baru dalam taraf gagasan saja itu ditulis ya. Jadi misalkan ini sudah ada penerapan tentang kebijakan misalkan pembelajaran online di era pandemi. Ini para penulis, para dosen, para akademisi itu sudah menuangkan apakah itu bentuknya mengevaluasi opportunities, tantangan, atau memprediksi sesuatu tentang kebijakan itu sudah dituangkan dalam tulisan yang komprehensif, yang yang ilmiah. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajarannya juga ditulis apa hal-hal yang terjadi, diteliti di situ, sehingga itu banyak sekali. Sampai kalau melakukan penelitiannya sudah selesai, hasil penelitiannya dilaporkan. Ya. Nah, ada juga hal yang lain ini yang sedang dikembangkan oleh pendidikan vokasi karena direktorat jenderalnya nanti berbeda ya. Sekarang kita itu di Kemendikbud punya 2 direktorat jenderal. Yang pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ya, nanti pendidikan tinggi yang pendidikan akademik itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang vokasi dan profesi itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ya, di situ diksi ya, vokasi dan profesi. Nah, di program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Profesi ini mencoba untuk menumbuhkan atau meningkatkan produktivitas penulisan dosen tentang karya ilmiah, terutamanya adalah apa? Dari pengalaman industri. Dari pengalaman industri, mereka yang punya pengalaman bekerja di industri, sebenarnya itu banyak sekali yang bisa ditulis dalam bentuk karya ilmiah, paper. Nah, ini kita tidak terbiasa menulis dengan cara ini, atau kadang kita menganggap ini pengalaman biasa gitu kan, untuk saya saja ini manfaatnya itu. Padahal kalau kita tuangkan sebuah pengalaman unik bagi orang lain itu sangat berguna. Contoh saja, kemarin itu saya akan mencari literasi tentang how to write academic writing ya, how to prepare misalkan
learning book ya, bagaimana menyiapkan buku ajar yang baik, bagaimana menuliskan buku-buku teks dan seterusnya. Ternyata orang-orang luar itu pengalaman menulis buku itu ditulis dalam bentuk paper sih dan diterbitkan pada jurnal yang terindeks juga ya. Misalkan Bapak Ibu punya pengalaman menyelenggarakan conference dengan baik, ternyata sukses, misalkan ini di Prodi Pendidikan Fisika Tadulako dengan penyelenggaraan program yang begitu komprehensif, padat ya, dari berbagai kegiatan diselenggarakan, pengalaman itu juga bisa ditulis menjadi sebuah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, kita itu kurang di dalam menuliskan hal-hal yang dialami, dilakukan, itu menjadi sebuah tulisan ilmiah. Nah, kita coba di sini buka mindset bahwa nanti ada yang saya sampaikan di sini tentang standarisasi untuk karya ilmiah bisa digunakan untuk pemenuhan usulan kenaikan pangkat jabatan atau tidak ini. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita coba ke proses pembelajaran ini. Mahasiswa program sarjana misalkan, atau sarjana lah bisa ya. Jadi kalau dalam penyiapan ini tugas akhir ya, ini tentunya ada persiapan, ada pelaksanaan dan ada pelaporan. Pelaporan ini termasuk penulisan ya. Nah, persiapan ini ya ini yang perlu kita benahi. Pada saat penyusunan proposal penelitian, kalau kita renungkan ya sejak saya sendiri ya kuliah itu mulai tahun 92, sarjana lulus tahun 98 ya. Karena dulu agak lama-lama ya, di UGM itu rata-rata 6,3 tahun ya. Jadi kalau yang lulus 5 tahun ya jarang itu yang super mungkin ya. Oke, ya. Jadi pertama itu penyiapan proposal. Nah, diharapkan ini kepada para dosen ya dan mahasiswa. Kalau dosen ini tentunya bisa memberikan guide atau memandu mahasiswa di dalam pembimbingan ya. Dalam menentukan topik itu harus didasari dengan kajian literasi yang komprehensif. Ini kita lemahnya di sini ya. Secara nasional sudah saya petakan itu, kita coba kumpulkan ya misalkan paper-paper di bidang pendidikan khususnya itu lemah di literatur study ya. Yang dibaca kurang dari sisi apa? Dari sisi kuantitas jumlah ya, dari sisi keterkinian substansinya ya. Jadi itu kadang-kadang muter-muter di situ, jumlahnya sedikit juga, tidak komprehensif dan sumbernya itu bukan sumber yang the best ya. Yang terbaik. Jadi pokoknya ambil yang gratisan atau apa itu. Oke lah, kalau misalnya ada keterbatasan di dalam searching atau collecting artikel, tidak apa-apa. Tapi zaman sekarang yang namanya mencari artikel itu begitu mudahnya. Sehari mau nyari 100 artikel itu bukan hal yang sulit untuk saat ini. Ya. Sehingga pada saat penyusunan proposal penelitian itu harus didasari dengan kajian literasi yang up to date, yang lengkap, komprehensif. Apa di sini keuntungannya? Pertama, kita itu akan menentukan state of the research-nya itu dengan tepat. Ya. Jadi kita bisa mencari hal-hal yang baru, yang novel itu dengan tepat. Nah, caranya bagaimana? Misalkan melakukan kajian pustaka, tentunya pertama collecting data ya, mengumpulkan data-data literatur itu yang banyak sekali, yang lengkap, kemudian dianalisis, nanti ada teknik-teknik analisisnya sendiri, mungkin bisa dengan diskusi nanti. Nah, ini kalau sudah bisa menentukan, misalkan dengan tabel analisis atau pendekatan sistematik dengan systematic review approach atau yang lain, baik menggunakan software maupun secara manual, keuntungannya adalah yang pertama kuncinya. Pada tahap awal penyiapan proposal, sudah bisa menentukan kebaruan penelitian dan state of the research dan originality. Ini yang 3 kunci dari paper yang baik ini. Originality, novelty, dan state of the research. Ini tepat. Nah, kalau kajian literasinya tidak kuat, ini dikhawatirkan sudah selesai papernya, sudah jadi ditolak karena tidak ada novelty. Nah, ini sebenarnya mundur ke belakang. Ya. Berikutnya,
yang perlu ini kembangkan juga, kita itu jarang sekali di dalam tahap persiapan bekerja simultan. Simultan di sini dalam arti collecting paper, analyzing paper, sekaligus writing. Ya, writing bukan hanya writing proposal, research proposal, tapi writing review artikel. Nah, review artikel ini juga bisa dipublish ya. Pada saat ini, ya pandemi ini banyak sekali dosen-dosen maupun peneliti yang mengambil peluang ini, ya peluang menulis review artikel. Karena apa? Itu bisa dikerjakan di rumah, tidak harus ke laboratorium ini. Nah, jadi pada saat awal ini kalau misalkan bisa, kalau mahasiswa terutama yang pasca sarjana yang waktunya lebih longgar di dalam penyelesaian tugas akhir, sekaligus ini menulis paper ya di dalam penyiapan proposalnya. Bentuknya review saja ya. Kemudian masuk ke berikutnya, tahap eksperimen dan pengambilan data. Nah, ini yang perlu juga standarisasi pelaksanaan penelitian. Kadang penelitian pendidikan itu, di paper yang saya baca itu, metodenya itu kurang rinci, kurang sistematik, informasinya kurang lengkap. Ya. Nah, ini juga perlu dilengkapi nanti. Jadi eksperimen dan pengambilan datanya ini. Jumlah datanya representatif atau tidak. Nah, ini tentunya produknya ini bisa juga selama eksperimen menghasilkan beberapa artikel. Kalau ini disertasi, kalau mungkin untuk S1 cukup satu lah misalkan. Artikel-artikel bersumber data penelitian sendiri. Baru ini disusun misalkan skripsi, tesis, atau disertasi. Kenapa kami ceritakan juga untuk S1? Karena di tempat kami yang S2, S3, justru kita susah mengkontrol. Karena banyak mahasiswa program master pendidikan yang dia tidak standby, ya, bukan by research. Dia konsultasi ke kita kalau pas longgar. Padahal kalau model S3 kita waktu misalnya di ISTB, seperti Pak Syahrul, Pak Dekan, dan lain itu kan standby research di situ ya. Sehingga progres-progres penelitiannya bisa dikontrol oleh pembimbingnya. Ini bisa menghasilkan banyak paper juga. Berikutnya, nah sekarang itu banyak sekali dosen, peneliti menulis artikel dalam ragam karya ilmiah yang beraneka ragam, ya, yang terkini. Ya. Jadi bukan hanya karya ilmiah dalam bentuk original research paper, dalam bentuk riset artikel yang panjang teksnya, ya, kemudian lengkaplah unsur-unsurnya. Nah, sekarang itu ada bentuk karya ilmiah yang lain. Ada case report, ada case study, kemudian ada review paper, ada mini review, ada perspektif, ada data in brief, ada method X, dan yang lain. Nah, bagaimana penilaiannya, apresiasinya? Sementara di instrumen penilaian angka kredit kita, ya, yang secara eksplisit di sana adalah dituliskan artikel hasil penelitian, ya, riset paper yang dimaksud. Dan banyak juga pemahaman di kita masih bahwa riset artikel harus yang panjang seperti itu, panjang teks. Nah, ini tentunya kita harus memberikan kebijakan yang tidak merugikan para penulis itu, para peneliti dosen, ya, dengan menggunakan standar pemahaman satu frasa ini sebagai karya ilmiah yang utuh. Nah, apa kriteria karya ilmiah yang utuh? Ya, kalau Bapak Ibu baca di pedoman operasional penilaian angka kredit untuk usulan kenaikan pangkat dan jabatan tahun 2019 plus revisinya, suplemennya, ini akan diperoleh frasa ini, karya ilmiah yang utuh, terutama di dalam pemahaman tentang buku teks lain yang bisa digunakan atau untuk penilaian angka kredit, misalkan apakah itu unsur pendidikan atau unsur penelitian. Nah, kriterianya apa karya ilmiah yang utuh ini? Ada riset background-nya, ada rumusan masalah. Ya. Sebuah penelitian itu harus ada sesuatu yang dibahas. Apakah itu topiknya atau fokusnya atau rumusan permasalahan yang dipilih itu ada. Nah, rumusan masalah ini tentunya didasari oleh sebuah pemikiran dari latar belakang yang dikaji, ya, pemetaan masalah ini. Apakah itu nanti panjang teksnya seberapa
halaman, paragraf itu tergantung masing-masing karya ilmiah. Yang penting di situ rumusan masalah ada. Ya. Kemudian yang kedua, mengandung nilai kebaruan. Jadi tidak asal, ini saya baru saja tadi selesai jam tanggal 8 ya sebelum kegiatan ini, menilai 16 usulan untuk peserta BIMTEK penulisan artikel ilmiah internasional bereputasi batch 3 di kompetensi sumber daya dikti. Dari 16 itu ya saya laporkan, ada kecenderungan mengupload itu hanya sekedar memenuhi syarat bentuk manuskrip. Ya tidak bisa seperti itu ya. Di situ harus sistematikanya standar, ada kebaruan, dilihat datanya ini wajar enggak, valid atau tidak, representatif atau tidak. Ya, jadi untuk pengambilan data itu kan di statistik ada ukuran minimalnya, itu harus dipenuhi. Kemudian metodologi pemecahan masalah, ini harus ada. Dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan kelengkapan unsur karya ilmiah. Ya, ini yang saya bandingkan ada beberapa saja. Ada yang belum saya masukkan di sini. Kita contoh artikel review, artikel hasil penelitian yang disebut dengan research paper itu, ada laporan khusus ya, case report atau case study, ada mini review. Ini mini review itu merupakan bagian atau sub jenis dari artikel review. Nanti bedanya antara mini review dan artikel review atau regular review itu dipanjang teksnya dan keluasan pembahasannya. Dan ada metode X. Nah, apakah karya-karya ilmiah ini sebagai karya ilmiah yang utuh? Kita coba telaah. Dari unsur ini karya ilmiahnya, bagian pendahuluan, bagian metode, hasil dan bahasan, kesimpulan dan referensi. Nah, untuk artikel review semua ada ini ya. Artikel review pendahuluan ada. Di bagian metode, kalau Bapak Ibu cermati, artikel review itu ada dua cara penulisan. Yang pertama, dituliskan secara eksplisit di situ metodenya. Kalau artikel review yang dituliskan secara eksplisit metodenya, di situ metode dijelaskan, yaitu riset bibliografi, mulai dari penyusunan kriteria untuk inclusion, ya, di dalam collecting reference itu, searching, collecting, kemudian exclusion, kriteria. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan misalnya 1.200 artikel, di-exclude, ya, jadi dibangun kriteria lagi, yang memenuhi syarat misalkan hanya 1.000. Kemudian tahap berikutnya tahap analisis, kemudian pembahasan, kesimpulan, dan seterusnya. Nah, di dalam review artikel itu ada sebagian artikel yang ditulis lengkap ya sebagai subjudul, yaitu bagian metode, ada juga yang tidak ditulis. Tetapi kalau kita cermati, baik artikel review yang ditulis dengan menuliskan secara eksplisit subjudul bagian metode dan yang tidak, metodenya sama. Ya, yaitu apa? Bibliografi riset, ya, penelitian bibliografi. Ya. Apakah itu termasuk penelitian? Sebenarnya termasuk. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam pengertian dari kegiatan penelitian, menurut orang sosial humaniora, penelitian tentang review ini, mengkaji pustaka ini juga merupakan riset activity. Nah, memang pada tahun 1999 di Kemenkowasbangpan tahun 1999 tentang pedoman untuk penilaian angka kredit usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen, itu di sana ada dikotomi antara artikel hasil penelitian dan artikel konseptual. Nah, pada Permen 4 RB 17 tahun 2013, Junto nomor 46 tahun 2013, dikotomi ini tidak ada, disatukan. Ya. Jadi, baik artikel konseptual, yang sebenarnya istilah yang standar adalah review artikel, ini merupakan hasil penelitian juga. Dua-duanya boleh digunakan untuk pemenuhan persyaratan khusus, usulan kenaikan pangkat maupun jabatan. Ya. Nah, artikel konseptual itu memang kita kurang pas ya, baik di telinga maupun di pemahaman kita. Karena apa?
semua artikel, apakah itu riset maupun bukan hasil penelitian, itu mesti ada konsepnya, ya, konseptual. Makanya yang pas ya kita ambil istilah artikel review saja atau artikel hasil telaah itu yang. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, bedanya artikel review dengan hasil penelitian apa? Artikel review yang dilaporkan dan dibahas adalah hasil-hasil penelitian orang lain. Metodenya apa? Bisa dengan kompilasi, bisa dengan klasifikasi, pendekatan ini apa? Diversitas ya, dari superordinat diderivasi menjadi sub-subordinat atau pendekatan induktif itu. Kemudian ada dengan categorizing dan lain-lain. Ada banyak pendekatan di dalam menyusun review artikel, di mana pendekatan-pendekatan itu adalah merupakan unsur-unsur dalam berpikir kritis ya. Kalau Bapak Ibu yang mempelajari di bidang pendidikan ini tentang critical thinking, maka unsur-unsur critical thinking itu adalah sebuah metode di dalam menghasilkan artikel review. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mengevaluasi, kebetulan saya sedang menulis sebuah paper yang intinya bagaimana menulis bagaimana ciri-ciri artikel review yang baik ya dan proses penulisannya. Nah, kemudian kesimpulan di artikel review itu juga ada apakah ditulis dalam kesimpulan atau ringkasan. Nah, di dalam review artikel ini juga kadang di dalam conclusion itu ada subjudul yang namanya future work ya. Jadi kerja berikutnya, masa ini merupakan rekomendasi dari penulis setelah menganalisis data yang ada di hasil dan pembahasan itu. Maka dia mempunyai sebuah catatan kepada para pembaca, oh ini ada riset gap yang bisa dilakukan oleh para peneliti berdasarkan hasil analisis dari penulis itu. Nah, bagaimana ciri tentang referensi untuk artikel review? Ini jumlahnya banyak. Kalau Bapak Ibu membuat review artikel hanya 30 artikel, ya itu tidak kuat lah. Kekuatan reviewnya itu kurang. Ya. Nah, sedangkan definisi mini review saja atau perspektif, ya perspektif itu minimal 80 artikel. Ya, itu definisi perspektif. Perspektif itu adalah karya ilmiah berupa review terhadap paper-paper yang terpublikasi terdahulu dengan jumlah referensi paling sedikit ya banyak ada 80. Tapi kita jumpai juga perspektif dan mini review itu yang lebih dari 80, 100 juga ada ya. Jadi definisi ini sifatnya fleksibel ya, fleksibel saja. Nah, bagaimana kalau artikel review sekarang itu bisa 300, 400, 500 dan seterusnya. Nah, nanti juga ada kelemahan-kelemahan. Bagaimana orang mereview sebanyak itu 400 artikel, apakah dia betul-betul atau tidak. Kadang ada sisi weakness-nya. Kelemahannya di apa? Dia misalkan membuat stacking reference, penumpukan pustaka, yang sebenarnya mungkin belum tentu pustaka itu dibaca, tapi dikutip ini berdasarkan ini pengelompokan yang terlalu banyak di dalam penulisannya ya. Oke, berikutnya untuk artikel hasil penelitian, bahan dan metode itu jelas ada. Kemudian hasil dan pembahasan ada, kesimpulannya ada, jumlahnya banyak. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pada saat kami diundang ke Tadulako, sempat berkunjung ke sana, di kampus yang sangat indah dulu sebelum tsunami ya. Kampusnya luar biasa, mendekati ke laut ya. Itu sungguh indah itu kan. Nah, pada saat itu mungkin kami hanya menyampaikan 10-15 itu cukup. Ya. Pengalaman ini tahun 2020 saya menulis paper di publisher, alhamdulillah 2 artikel submit diterima semua. 1 ini menunggu accept, masih saya revisi sedikit, itu juga melalui perjalanan panjang di Elsevier Q1. Nah, yang 2 ini yang sudah mau publish ini, 1 di Wiley and Son, ya, kemudian 1 di Taylor Francis, satu-satu ini. Nah, saya melihat di situ apa yang diterapkan di publisher ini cukup luar biasa. Ya. Dari sisi reviewnya yang sangat ketat, misalkan
dengan menerapkan lebih dari 2 reviewer, bisa 3 atau 4 reviewer, ya, satu artikel, dengan komen yang satu orang bisa lebih dari 24 komen, gitu kan. Nah, ini luar biasa. Nah, tentunya kita tidak boleh menghindari proses review ini. Karena proses review ini sebenarnya, kalau menurut saya, dari hasil pengalaman saya, ini sebenarnya mestinya tahap yang harus dicari oleh para peneliti, yaitu apa? Tahap melalui proses review. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan koreksi, akan mendapatkan masukan dan ilmu baru dari para reviewer yang pakar itu. Ya, yang apa dampaknya? Akan meningkatkan mutu artikel kita. Nah, kalau proses review ini kita hindari, ya sudah, kita sebagai individu kita tidak akan meningkat dari sisi pengetahuan dan kompetensi. Kalau itu dalam jumlah yang sangat banyak, negara ini juga akan kena dampaknya. Kalau para penelitinya seperti itu, ya, menghindari proses review. Ini yang tren kita kan cenderungnya masuk ke jurnal label-label gitu kan. Oke. Kemudian artikel hasil penelitian ini referensinya berapa sekarang? Itu sekarang itu cenderungnya sudah lebih dari 30, ya. Lebih dari 30, bahkan artikel hasil penelitian saja itu referensinya bisa mencapai 60, itu kan luar biasa, 60 lebih gitu kan. Nah, ini artinya apa? Orang sudah berlomba-lomba menulis dari sisi validitas, data, akurasi, novelty, kelengkapan, ini berlomba-lomba. Ini yang ada di paper-paper yang sekarang untuk jurnal-jurnal yang bereputasi dengan penerbit yang bereputasi juga. Contoh, hal lain, informasi yang lain apa yang diperoleh misalkan dari pengelolaan jurnal. Sekarang sistem-sistem yang digunakan oleh mereka itu seperti yang diterapkan di Willett, Ensign, kemudian Taylor Francis, itu sudah sangat praktis dan lengkap, ya. Misalkan di dalam kita submit, kemudian proses proofreading dan seterusnya, itu software yang dia kembangkan atau mereka kembangkan itu berbeda-beda, dan mereka setiap penulis menyelesaikan tahapannya, mereka selalu meminta komen perbaikan dari kinerja mereka secara sistem ini. Nah, kita di dalam pengelolaan jurnal kita itu baru memanfaatkan OJS gratis saja. Tetapi masalah ini penerbitan, bagaimana layoutnya, kemudian proofreading dan seterusnya, itu belum kita fokus di situ. Nah, ini tentunya kita perlu profesional lagi agar pengelolaan jurnal kita, kemudian penulisan artikel-artikel juga memenuhi standar internasional. Ya. Kemudian untuk case study ini, laporan khusus, ini dari metode pendahuluan, oke, sama, lengkap. Metode paparan kasus atau laporan kasus bentuknya. Ada pembahasannya, ada kesimpulannya, literaturnya lebih sedikit, jumlahnya lebih sedikit. Mini review, ini juga sebagian ada yang pakai metode, ada yang tidak, hasil review, ada kesimpulan atau ringkasan, jumlah referensinya lebih sedikit. Nah, yang metode X boleh enggak? Nah, di metode X ini, latar belakang, desain eksperimental, pembahasan atau validasi metode, kebaruan metode, tapi kadang kesimpulannya enggak ada. Ya, kadang ini kesimpulannya enggak ada. Oke. Nah, penataan bahasa ini perlu juga, ya. Banyak sekali karena saya hampir paling tidak 3 hari dalam seminggu itu mesti membaca usulan tentang guru besar, artikel-artikel tulisan calon guru besar kita. Ya. Nah, ini penting, aspek penting di dalam penataan bahasa juga. Gaya bahasa itu nanti di dalam kita menulis artikel bukan hanya betul dari sisi spellingnya, betul dari grammarnya, tensisnya, tapi juga sudah dituntut stylenya. Ya. Kalau grammar itu dengan Grammarly bisa, dengan spelling error, kemudian typo dan yang lain itu bisa juga. Nah, gaya bahasa ini yang masih menuntut improvisasi dari penulis, ya, jam terbang dari penulis, ya, untuk
membaca contoh-contoh kalimat atau dalam teks-teks artikel yang bagus. Nah, ini kenapa penting? Di dalam kita membaca artikel, ini dari sumber yang terbaik. Ya, kalau kita merujuk ya artikel-artikel misalkan yang dipublish di jurnal yang baik, kalau di nasional paling tidak mungkin yang sudah terakreditasi lah. Supaya apa? Dari pembaca itu kita dapat materi belajar yang baik, ya, standar yang baik, ya, bahwa itu penulisannya juga dilakukan dengan baik di sana. Nah, kalau masalah misalkan gaya bahasa, dari paper-paper di jurnal internasional bereputasi, kita bisa mengambil misalkan contoh-contohnya. Ya. Apa yang penting di dalam style ini terutama adalah teks itu kalau dibaca enak. Ya, sudah ada nuansa sen ini, feelingnya ini enak atau tidak baca, atau bisa terbata-bata ya, seperti anak kecil menyusun kalimat, atau terlalu panjang membingungkan, terlalu canggih ya, kompleksitas ini kalimatnya, sehingga readability formula levelnya itu rendah ya, jadi tingkat keterbacaan rendah. Teksnya itu bagus tapi keterbacanya rendah, teksnya sangat sulit ya, atau terlalu ini sederhana ini misalkan. Nah, ini perlu gaya bahasa style. Yang penting adalah transisi. Transisi dari kalimat satu ke kalimat berikutnya itu supaya smooth ya, smoothness. Nah, nanti di Grammarly itu juga ada cek ya, how to smooth transition from first sentence to the next sentence ya. Jadi dari kalimat pertama ke kalimat berikutnya, bagaimana perpindahannya itu smooth. Maka perlu apa? Perlu digunakan kata-kata transitional. Ya, contohnya apa? Misalkan kata-kata transisi dengan connector atau conjunction. Misalkan kalimat pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa data ini bisa diterima. Oleh karena itu, kata oleh karena itu sebenarnya jenis transitional words ya, kata transisi. Kemudian kapitalisasi. Ini ada mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, ya. Kemudian punctuation, pemberian tanda baca itu juga harus. Nah, tidak banyak orang yang menulis itu sampai menguasai apa fungsi dari koma atau half stop, apa fungsi dari semicolon, apa fungsi dari full stop. Apakah N bisa digantikan dengan koma? Nah, itu harus dikuasai ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah sampai tanda baca seperti itu, penguasaan ini di dalam writing-nya, nanti tulisannya akan bagus dan benar secara tata bahasa. Kemudian hyphenation atau pengutungan sukata ini terutama yang penting bagi layouter, desainer. Pemilihan subjek dan kata kerja ini sering dijumpai kesalahan umum, biasanya adalah kebiasaan menulis pasif ya. Di dalam bahasa Indonesia itu cenderung penulis ya, dosen mengarahkan siswanya kalimat-kalimat itu dalam bentuk pasif. Nah, komen dari saya sendiri, kami dulu pernah menyarankan dalam berdasarkan sebuah buku Academic Writing Theory bahwa menulis aktif itu lebih komunikatif dibanding menulis pasif. Tetapi setelah saya baca lagi dan dari riset terhadap paper-paper yang ada sekarang, bahwa orang itu menulis ya tergantung kebutuhannya. Bisa aktif, bisa pasif. Tergantung konteksnya. Nah, dalam rangka meningkatkan gaya ini, gaya bahasa supaya lebih indah ya dan enak dibaca, smoothness ini, maka Bapak Ibu harus mengimprovisasi. Sekali-kali aktif, mungkin misalkan disisipkan dengan passive voice. Nah, tapi kalau kita melihat kecenderungan, artikel hasil penelitian, research paper, adalah melaporkan hasil penelitian sendiri. Maka penulis itu sebenarnya sebagai subjek pelaku, sehingga dia akan lebih mudah dan lebih komunikatif menuliskan kalimat dalam bentuk aktif. Tetapi tidak tertutup kemungkinan di dalam teksnya juga dituliskan beberapa kalimat bentuk pasif. Ini. Jadi artikel hasil penelitian didominasi oleh kalimat dalam bentuk aktif seharusnya. Ya. Ini paper-paper yang internasional. Kemudian
Untuk paper review, karena melaporkan hasil penelitian orang lain, kajian terhadap penelitian orang lain, ya, maka banyak ditulis dalam bentuk kalimat pasif, ya, karena dia membahas punya orang. Nah, dia bukan melaporkan pekerjaan sendiri, dia bukan sebagai subjek pelaku di dalam penelitian itu. Ya, jadi dia sebagian besar atau persentase kalimatnya itu lebih banyak ditulis dalam bentuk kalimat pasif, ya, untuk review paper. Ya. Berikutnya, ini apa, kata ganti, misalnya menggunakan pronoun itu bagaimana, ya. Kemudian konektor, penghubung, tata bahasa, ini misalnya kaitan dengan pembentukan judul. Kalau untuk meringkas judul, misalkan kata penghubung perlu dihilangkan dengan mengubah struktur DM maupun MD-nya untuk struktur fasenya. Nah, ini bisa. Minimal kalimatnya itu betul, kalimat lengkap. Ya, kalimat lengkap di dalam bahasa Inggris minimal terdiri dari subjek dan predikat. Ya. Jangan sampai ada salah satu unsur kalimat itu tidak ada. Kalau hanya subjek saja atau predikat saja, jangan-jangan itu bukan kalimat tapi frase. Nah, kita tahu bahwa body text di dalam artikel ilmiah itu merupakan susunan dari kalimat-kalimat lengkap, ya, di dalam teks. Nah, kalau keterangan gambar tabel itu adalah figure caption atau table caption, itu berdiri sendiri bisa, ya. Jadi gambar atau tabel itu harus voice, ya, harus bersuara lah atau sound, ya. Kemudian bisa stand alone, ya, berdiri sendiri. Dia bisa memberikan informasi tanpa membaca teksnya. Nah, itu gambar yang bagus, ya. Oke, penilaian artikel. Nah, ini penilaian artikel didasarkan pada aspek mutu isi, impact-nya itu seberapa besar. Nah, ini sekarang impact itu masih berdasarkan citation banyak. Kemudian aspek etikanya dan mutu penulisannya, penyajiannya. Nah, yang paling penting di dalam penelitian kita sebenarnya mutu isinya, substansinya. Nah, mutu substansi atau isi ini sebenarnya kalau kita melalui proses review yang baik, jurnal yang menerapkan review yang baik, ini sering menjadikan kegiatan review ini menjadikan artikel kita secara substansi itu menjadi lebih baik. Karena apa? Bisa jadi reviewer itu misalkan menyarankan penambahan data menjadi lengkap. Contoh, di dalam paper saya tentang pembuatan dye sensitized solar cell dari antosianin ekstrak jantung pisang, saya membuat treatment yang satu dengan microwave irradiated treatment, yang satu without irradiated microwave treatment, ya. Tapi ada data di mana reviewer menyarankan untuk membuat atau melakukan penelitian lagi untuk pengambilan data tentang electrochemical, ya, properties dari bahan ini. Ya, kemudian kami coba lengkapi ke lipid dan seterusnya, mendapatkan menggunakan voltamogram, ya, voltamogram siklik dan seterusnya. Data kita menjadi lebih baik itu kalau ada proses review, ya. Tapi kalau kita tidak ada review, artikel kita tulis selesai, kita baca sendiri, ya, semua orang membaca artikel sendiri akan merasa artikelnya baik, ya. Nah, ini pentingnya review artikel. Kemudian penilaian bagian artikel ini ada beberapa metode, ya, para reviewer ini meneliti. Ada yang menekankan pada desain penelitian, metodologi dan interpretasi data. Ada juga yang lengkap di mana semua unsur artikel ini dinilai, baik rumusan masalahnya, terkait literasi, kerangka kerja teoritiknya, desain atau metodenya, paparan atau analisis data, pembahasan atau interpretasi hasil. Kemudian ada juga reviewer atau jurnal
Dan di dalam guide untuk mereviewnya itu hanya menekankan pada penilaian tujuan penelitian. Karena apa? Di dalam tujuan penelitian itu sebenarnya sudah bisa dibaca atau diperoleh informasi aspek-aspek apa atau variabel-variabel apa yang secara spesifik akan dikaji atau dilaporkan di paper itu. Nah, sehingga bagi yang pakar di bidang tersebut sudah bisa memahami ini penelitiannya di core risetnya atau di covernya saja, di kulitnya. Nah, kalau kita tidak memiliki kajian literasi yang kuat, ya fundamental literasi yang kuat ini, maka kita meneliti itu biasanya di cover, di kulitnya, di mana penelitian sekarang yang sudah up to date terkini itu sudah pada esensi atau core dari riset penelitian yang sedang tren. Nah ini kemarin saya alami pada waktu submit ke Journal of Natural Fiber, ya, di mana saya di situ menggunakan serat dari berbagai macam bahan organik, tetapi saya hanya menggunakan saja, kemudian mempelajari dampaknya terhadap mechanical behavior, ya. Tetapi ternyata sana, ya, penelitian-penelitian terbaru, ya, bahkan dari reviewernya komen sangat keras juga, menganggap misalkan saya kurang pengetahuan di bidang fiber gitu kan. Oke, enggak masalah, ya, kita dikatakan kurang pengetahuan, nah kita ambil pengetahuan dari reviewer itu untuk mengupdate pengetahuan kita, ya. Kemudian saya baca-baca paper-paper tentang fiber ini, ya, single fiber maupun dalam bentuk note itu, misalkan simpul, ya. Nah, ini ternyata penelitian sekarang paper yang mereport tentang penelitian tentang fiber ini itu sudah menerapkan fiber dalam bentuk hybrid, misalkan antara fiber satu dan fiber lain. Kemudian sudah secara mikrokosmik mengkaji interaksi antar fiber-fiber tersebut. Ya, jadi sudah sangat mendalam kajian teoretiknya. Nah, kalau penelitian kita hanya membuat sesuatu, misalnya ada sampah ini organik dicampur, dipres, dites, ini ya secara scientific kontribusinya tidak ada. Ini. Oke, berikutnya, ini tadi baru tujuan penelitian. Kemudian ada juga yang ini apa, menilai metodologinya saja. Kemudian, ini indikator mutu telah karya ilmiah, ada juga yang menilai berdasarkan keberadaan abstraknya, pemaparan dan organizing dari karya ilmiahnya, ya. Jadi strukturnya itu bagus enggak? Lengkap enggak? Kemudian identifikasi pertanyaan atau tujuan penelitian sama ya tadi. Kemudian dewan telah karya ilmiahnya ada enggak? Kesesuaian subjek dan ukuran sampelnya, ya. Subjeknya itu pas enggak penentuannya, ukurannya mencukupi enggak minimum dataset. Ini kalau di bidang kedokteran, ini minimum dataset itu harus dipenuhi, ya, dengan protokol prosedur penelitian standar paling enggak World Health Organization, ya. Kemudian kesesuaian metode dengan alasan yang memadai, pembahasan hasil penelitian jelas, ya. Jadi data itu diungkap, dieksplor. Dan di dalam mengeksplor atau mendeskripsikan data-data yang disajikan, itu bukan menulis ulang dalam bentuk tabel kemudian ke teks, bukan. Tetapi mendeskripsikan, menganalisis data itu. Trennya apa? Fenomena di balik ini apa? Keterkaitan tabel satu dan tabel berikutnya apa? Kemudian baru apakah ini nanti bisa mendukung hipotesis dari Bapak Ibu atau tidak? Itu mestinya itu. Bukan hanya mengulang, misalkan, oh ini variabel X dinaikkan, dia naik, bukan hanya sekedar itu, ya. Kemudian pembahasan hasil penelitian jelas, kesimpulannya valid dan berdasarkan data. Nah, abstrak bagaimana? Abstrak itu ada dua jenis penulisan abstrak. Satu, structured abstrak atau abstrak terstruktur, dan dua, abstrak naratif atau deskriptif. Ya. Nah, abstrak yang terstruktur itu di dalam abstrak dibagi-bagi lagi menjadi bagian abstrak yang perlu dilengkapi. Ya. Sedangkan abstrak yang tidak terstruktur atau dalam bentuk paragraf, ya, satu paragraf misalkan teksnya naratif itu di situ atau deskriptif,
itu tidak ada sub-sub secara eksplisit di situ. Nah, apa yang di dalam abstrak? Yang di dalam abstrak itu ikuti panduan setiap jurnal. Apa yang diminta? Ada yang diminta lengkap, mulai dari latar belakang secara sekilas, sampai dengan kesimpulan itu ada yang diminta seperti itu. Tapi ada juga yang hanya menekankan metode yang digunakan dan hasil. Ada yang hanya menekankan masalah atau fokus yang diteliti, metode dan hasil, itu juga ada. Nah, kalau hal-hal yang lengkap yang diminta, misalkan latar belakang, tujuan, metode dan desain penelitian, hasil-hasil yang utama, kesimpulan utama, dan implikasinya. Ini kalau abstraknya mintanya lengkap. Semua itu ya ditulis singkat-singkat saja. Nah, di dalam abstrak ini, tulislah hal yang substantif ya dan singkat. Menekankan metode, hasil yang utama, dan kesimpulan. Tujuannya, di dalam tujuan biasanya satu kalimat pendek dengan gaya imperatif, metodenya bisa dan hasil bisa 2 sampai 4 kalimat. Kesimpulan bisa 1 sampai 2 kalimat. Nah, untuk abstrak yang terstruktur, ini biasanya ada bagian-bagian abstrak, konteksnya, kemudian tujuannya, tujuan penelitian, desain penelitian apa, pengaturan atau setting waktu maupun lokasinya, populasinya, intervensi, ukuran, hasil, dan kesimpulan. Nah, konteks ini meringkas rasional penelitian dan menyediakan alasan untuk pertanyaan penelitian. Nah, tujuan menempatkan pertanyaan yang diminta. Jika lebih dari suatu tujuan, tempatkan tujuan utama dan tujuan sekunder. Desain menjabarkan desain dasar, meliputi rincian yang relevan, pengaturan atau kondisi kelas ini, tempat belajar, dan lain-lain. Populasinya, jelaskan jumlah, jenis, dan karakteristik populasinya. Intervensinya ada treatment enggak, perlakuan enggak? Ukuran ya ukuran luaran utama. Oke, abstrak. Ini hal-hal yang sering terjadi, ya kesalahan-kesalahan yang sering dijumpai di dalam penulisan abstrak. Latar belakang atau informasi metode ini terlalu banyak, tidak bisa meringkas. Terus diberi gambar atau citra di situ. Jadi merupakan bagian dari abstrak. Itu jadi tidak ringkas lagi. Kemudian kutipan-kutipan terhadap pustaka, gambar, dan citra yang lain. Oke, di sini saya coba berpikir terbuka bahwa memang banyak jurnal yang menyarankan di dalam abstrak itu menghindari kutipan. Tetapi nanti Bapak Ibu akan menjumpai beberapa jurnal juga di dalam abstrak itu membolehkan kutipan. Oke, silahkan diambil sikap secara bijak. Kalau mau cari aman, hindari di abstrak untuk menuliskan kutipan. Ini, karena kalau jurnalnya itu ketat, strict, tidak mengizinkan di dalam abstrak untuk ada kutipan, ya nanti akan kesulitan. Ya, tapi ada juga jurnal yang membolehkan. Oke, kutipan-kutipan terhadap pustaka, ada gambar dan citra yang lain. Oke, singkatan atau akronim yang tidak lazim. Ini juga dihindari. Ya, kalau misalnya singkatan seperti Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau WHO, itu ya sudah familiar. Ya. Tapi juga di dalam teks pertama kali muncul dilengkapi kepanjangan dan singkatannya. Baru berikutnya ditulis singkatannya saja. Ini. Kata kunci. Kata kunci dulu secara umum saya tuliskan 3-5. Tetapi akhir-akhir ini saya sering menjumpai paper ya di jurnal itu yang kata kuncinya itu lebih dari 5, 6. Tapi yang lewat dari 5 itu jarang, yang 7 itu jarang ya. Jadi di sini saya coba perbaiki kata kunci, coba tuliskan 3-6 ya. Kata kunci ini bukan hanya kata tunggal, tetapi kata atau kelompok kata. Nah, usahakan kelompok kata ini ditulis ringkas, jangan menggunakan kata penghubung frasenya ya. Ya, hindari istilah umum dan jamak. Ini kemarin ada calon profesor yang audiensi agak ini juga ya, kaget pada saat saya menyampaikan bahwa
kata kunci ini ya disarankan untuk ditulis dalam bentuk tunggal. Oh, ini dari mana teorinya? Yaitu dari jam terbang, harus banyak membaca tentang panduan-panduan penulisan manuskrip ya. Bahwa kalau Bapak Ibu baca di paper-paper yang bagus, di sana kata kunci itu dalam bentuk tunggal. Contoh misalkan kalau school, kata kuncinya pendidik sekolah itu ya ditulis sekolah, school ya, jangan school dalam bentuk plural ya. Jadi tulis tunggal-tunggal untuk kemudahan juga. Dan multi konsep itu apa? Kata kunci itu bisa memberikan penafsiran yang berbeda. Nah, ini tolong dihindari kata kunci yang ini multi konsep. Karena apa? Kata kunci ini akan digunakan untuk search engine ya, untuk pencarian literasi. Nah, kalau kata kuncinya ini multi konsep, pada saat mencari literatur, maka yang muncul artikel dengan konsep yang lain, pemahaman yang lain, gitu kan. Kemudian hindari penggunaan kata penghubung, ya. Hemat dengan singkatan, gunakan singkatan yang sudah umum, kata-kata kunci digunakan untuk indeksasi. Pendahuluan, pada pendahuluan informasi tentang topik itu dielaborasi, diperluas. Mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, ya. Kemudian masalahnya difokuskan, ya. Tadi dari mengkaji penelitian terdahulu bisa memetakan masalah, kemudian mengerucut, memilih masalah mana yang akan diteliti. Kemudian bisa mengenerate hipotesis, ya. Hipotesisnya apa? Ringkasan permasalahan ini, ya. Ini yang paling menjual, selling point-nya di sini. Ya. Jadi paling sulit itu sebenarnya menyusun introduction. Karena metode itu kan sudah ada standarnya. Bagaimana metode untuk melakukan penelitian dengan bidang itu, ada bidang itu. Nah, ini justru yang penting ini di ringkasan permasalahannya itu, memetakan. Nah, berapa panjang teksnya? Ada yang menuliskan 300 sampai 500 kata, tapi ini bukan clause ya, clause statement. Silakan Bapak Ibu ikuti panduan jurnalnya. Di sana masing-masing jurnal memberikan panduan yang spesifik atau yang spesifik style dari jurnal itu ya. Ini diikuti. Oke. Kemudian di dalam pendahuluan itu harus dijelaskan kenapa ya kita melakukan penelitian ya, kenapa penelitian dilakukan, kemudian hipotesisnya apa dan tujuannya penelitiannya. Tadi di abstrak kan ada sekilas. Nah, tujuan penelitian di sini ini harus lebih lengkap, spesifik dan fokus. Ini pendahuluan jangan disamakan dengan tinjauan pustaka. Nah, ini yang banyak sekali paper-paper terutama yang saya lihat itu di bidang ekonomi. Banyak sekali penulisan artikel itu ada tinjauan pustaka, ada introduction. Padahal sama-sama mengkaji literatur terdahulu. Nah, kadang antara panjang teks literatur review dengan hasilnya dan pembahasan lebih banyak literatur review-nya. Jadi tidak proporsional bentuk artikelnya itu. Kemudian rujukan pada penelitian lain yang berkaitan dengan hasil lebih baik ditunda dalam pembahasan. Ya, ini. Oke, pendahuluan. Berisi, tadi sudah ya, selain alasan kenapa penelitian dilakukan, rasional kajiannya, dan tujuannya spesifik. Kemudian berisi informasi pengetahuan yang existing ya sekarang, state out of the research nanti bisa ditemukan, mensintesis penjejakan informasi pengembangan persoalan, ya ini bisa dengan systematic review approach, baru dituangkan di dalam pendahuluan paper. Dan meringkas kedudukan topik penelitian sekarang, yaitu latar belakang dengan kutipan. Apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, apa yang akan digunakan untuk mengisi risk gap ya dalam pengetahuan, apa yang akan dikerjakan dan apa yang diharapkan akan ditemukan. Tempatkan hipotesis atau pertanyaan penelitian dengan jelas. Kutip rujukan-rujukan yang membantu. Nah ini.
Di dalam metode, editor menilai metode penelitian yang digunakan memadai untuk menjawab tujuan penelitian. Ya. Jadi ini harus konsisten. Nanti dari judul sudah bisa dibaca sebenarnya berapa aspek, berapa jumlah aspek, variabel, atau hal-hal yang akan diteliti. Ini yang dituangkan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dituangkan lagi, dilanjutkan pada metode, di mana metode ini berisi cara-cara dan langkah-langkah untuk menyelesaikan tujuan itu. Kalau variabelnya ada 3, maka di dalam metode juga bisa terbaca bahwa di situ diperoleh informasi, metode yang diperoleh, yang dipilih di situ, disampaikan di dalam paper, itu akan bisa menyelesaikan tujuan penelitian, variabel ini. Kalau di dalam tujuan penelitian ada 3 variabel, sementara di metodenya hanya memungkinkan bisa menyelesaikan 2 variabel, maka ini ada inkonsistensi antara perumusan tujuan penelitian dengan penjelasan dari metode penelitiannya. Ini. Kemudian rasional dalam memilih prosedur atau pengujian. Poin penting untuk menilai apakah hasil penelitian valid atau tidak diterima. Nah, biasanya dalam penilaian saya ngecek, ini datanya valid atau tidak. Contoh misalkan data tidak valid. Di dalam kuesioner penelitian-penelitian pendidikan sering menggunakan skala Likert. Ya. Skala Likert 5 skala misalkan, mulai dari sangat buruk, sangat buruk, sampai dengan sangat baik. Ya. Nah, itu kadang angka-angkanya overlap antara kategori 1 dan bawahnya. Kalau itu overlap, itu sangat fatal. Ya. Kemarin ada penelitian di bidang kedokteran, dia menggunakan skala Likert. Ya. Katanya mengacu kepada World Health Organization prosedur, standar. Begitu kita cari di standar WHO, ternyata bukan itu standarnya. Dan di skala Likert-nya itu overlap. Nah, untuk kedokteran, ya, kalau skala Likert itu overlap, itu fatal nanti. Ya. Kalau misalkan itu tentang dosis, overlap yang akhirnya membahayakan. Ya. Dari misalkan agak membahayakan, dengan membahayakan overlap angkanya. Ngambil dosisnya di tengah-tengah itu keliru. Nah, ini tidak diizinkan. Tentunya hasil penelitian itu tidak valid. Ya. Di dalam penyusunan metode penelitian tidak akurat. Kemudian poin penting untuk menilai apakah hasil penelitian valid atau dapat diterima. Jangan menggunakan metode yang peneliti tidak paham. Ya. Kemudian metode biasanya ditemukan sebagai bagian paling lemah dalam manuskrip. Ya. Sering ditemukan pada bagian metode kurang rinci, kekurangan data statistik. Nah, ini di penelitian pendidikan sering sekali papernya itu metodenya tidak dijelaskan secara lengkap, ya. Mulai dari metode apa yang dipilih sampai samplingnya, populationnya, pengambilan datanya, analisis data dan proses penyimpulannya itu tidak ditulis secara rinci di situ, ya. Nih. Kemudian kekurangan datanya, statistik ini, datanya tidak mencukupi, ya. Berikutnya di dalam metode ini desain penelitian atau jenis analisis dan periode penelitiannya itu juga harus dijelaskan. Jadi kemarin ada di dalam paper saya yang tentang pembuatan break composite, ini masih dalam final review, ya. Moga-moga segera accept ini. Itu dipertanyakan misalkan saya membuat kampas rem ini dari karbon kulit buah mahoni. Kemudian lah ini berapa banyak pohon mahoni yang harus disiapkan. Nah, kemudian saya hitung berapa luas lahan perkebunan di Indonesia. Ternyata produksi mahoni itu kalau di total secara nasional itu luar biasa, ya, dengan luas perkebunan mahoni di Indonesia. Ini cukup bisa diterima argumentasinya itu. Nah, kemudian periodenya kapan penelitiannya itu disampaikan, disebutkan dengan jelas. Keadaan penelitiannya, ya, itu juga dijelaskan. Jika penelitian yang objeknya manusia harus mendapatkan izin atau rekomendasi
ethical clearance dari Komisi Etik. Nah, ini penting Bapak Ibu. Baik pada saat Bapak Ibu submit ke jurnal yang baik, kalau objeknya itu berkaitan dengan memberikan tindakan kepada manusia atau hewan, ya, memasukkan chemical atau apa ke hewan atau manusia, itu harus ada ethical clearance dari Komisi Etik. Nah, ini akan diminta oleh reviewer maupun oleh editor jurnal. Kita mengisi di situ dan dicek apakah sudah ada informasi tentang ethical clearance atau tidak. Juga oleh tim penilai ini di Jakarta itu, kalau untuk usulan naikkan pangkat jabatan, ini mesti dicek apakah ada ethical clearance-nya tidak. Karena yang menilai misalnya untuk penelitian bidang kedokteran, yang menilai juga guru besar bidang kedokteran, sesuai sehingga dia paham ini harus ini dilengkapi dengan ethical clearance atau tidak. Kemudian tentang intervensi, ukuran luaran, dan analisis statistiknya, ini harus standar mengikuti prosedur dan ini aturan yang ada. Informasi lokasi dan waktu di mana data dikumpulkan, dan informasi yang cukup untuk mereplikasi penelitian, jangan menganggap bahwa hanya pakar dalam bidang itu yang itu berbagai macam topik penelitian Bapak Ibu, yang hukum, yang kesehatan, kemudian humaniora, agama. Secara umum yang namanya karya ilmiah ya susunan-susunannya hampir sama. Ya, susunan ada hipotesis atau segala macam. Yang beda nanti kan subjeknya, objek-objek substansi risetnya itu beda. Ya, misalnya tentang hukum ya nanti tentang ini. Tapi misalkan pendekatan, cara belajar penulisan artikel atau penelitian di bidang hukum, ada pendekatan normatif, ada pendekatan naratif, ada pendekatan komparatif. Di bidang pendidikan juga ada cara belajar seperti itu. Di bidang material organik atau di bidang energi juga ada. Yang mengembangkan baterai tadi Pak Kaprodi ya, dari ini apa, elektroda misalnya karbon, itu juga di dalam mensintesis paper-paper terdahulu ada pendekatan komparatifnya juga, membandingkan satu data dengan data yang lain. Itu sebenarnya cara belajar atau cara berpikir kritis itu sama, cuma substansinya berbeda, misalnya antara hukum mungkin dengan yang seni dan lain. Nah, kecuali misalkan tentang karya ilmiah saja, apa karya seni. Karya seni juga sekarang harus dideskripsikan ya, supaya orang lain tahu ya. Karya seni itu yang bisa dinilai adalah karya seni dilengkapi dengan deskripsi. Deskripsinya apa? Ya seperti spesifikasi produk saja. Judulnya apa? Di situ judul karya seninya misalkan. Kemudian apa objek di situ yang disampaikan? Misalkan ada karya seni rupa buatan almarhum misalkan Basuki Abdullah tentang seorang ibu menggendong anak. Kemudian metodenya apa? Metode arsirnya, tekniknya apa, melukisnya di situ. Apa yang baru di situ disampaikan. Nah, setelah kita membaca deskripsi itu ternyata kita paham meskipun orang awam. Oh, ternyata ada teknik penyinaran dari samping. Kita amati gambarnya itu, oh ternyata memang betul ya. Ada teknik menggambar penyinaran dari samping, ya seolah-olah ada cahaya misalkan dari samping. Nah, karya itu harus bisa dipahami oleh orang yang bukan ahlinya juga. Kalau karya-karya seni itu, seniman itu hanya close mindset, ya, oh itu kan hanya saya yang bisa memahami, ya jangan seperti itu ya kan. Nanti orang lain menganggap tidak bisa menikmati karya seni itu gimana gitu kan. Ya. Oke, nah. Kemudian metode ini seimbang antara ringkasan dan kelengkapan, kadang-kadang mengacu metode yang sering digunakan, gunakan gambar dan tabel, misalnya diagram alir. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang menulis itu bukan hanya betul, tetapi juga indah. Ya. Nah, misalkan dan sudah dipakai praktis. Ya. Nah, kalau sebuah metode ini. Kemudian menamai benda-benda ini dengan konsisten. Konsisten ini contoh apa misalkan? Tentang nama, biasanya kita sering menuliskan bahasa teknis, terutama untuk chemical ini. Nah, gunakan
nama-nama itu adalah nama-nama saintifik, nama-nama yang sering ditulis di jurnal-jurnal ilmiah. Contoh misalkan tentang sodium, tentang sodium itu kan ada nama ilmiahnya, tapi kadang sering ditulis juga dengan kata sodium. Ya, ada nanti bahan-bahan kimia yang lain, yang itu sering kita sebenarnya itu nama pasar, ya, nama teknis, bukan nama saintifik. Nah, biasanya para editor maupun reviewer itu menyarankan untuk menuliskan nama saintifiknya. Nah, di mana Bapak Ibu mendapatkan nama-nama yang bagus secara ilmiah? Bisa di paper yang sudah terbit di jurnal internasional yang bagus, atau di ini data ini kumpulan produk lah, itu namanya apa? Kumpulan produk misalkan dari Aldrich, dari production chemical yang lain, itu ada nama standarnya. Itu secara online pun bisa diperoleh. Kesalahan yang umum sering terjadi ini di dalam metode, biasanya informasinya minim tadi sudah ya. Informasinya mirip-mirip dengan pendahuluan. Verbosity ini bertele-tele, ya. Tidak praktis, tidak simple, tidak ringkas, ya. Sebenarnya kalimat yang mengulang-ulang. Hasil ada kesalahan. Oke. Bahan ini lebih detail dari yang tadi yang saya sampaikan, menyediakan panduan bagaimana penelitian dapat diulang oleh orang lain. Ini yang penting, ya. Jadi metodenya itu kalau dibuktikan oleh peneliti lain atau yang meniru, itu bisa dipakai. Ini. Jadi ada subjek penelitian, teknik penyiapan sampelnya, asal sampelnya dari mana, deskripsi keadaan lapangan, protokol pengumpulan datanya, teknik analisis data, software komputer yang dipakai, pendukungnya, deskripsi peralatan dan kegunaannya. Nah, kesahihan hasil yang Anda peroleh ditentukan oleh materi dan pendekatan metode yang Bapak Ibu gunakan. Nah, jelaskan secara rinci materi dan metode yang digunakan, cukup rinci sehingga orang lain hanya dengan membaca bisa mengulangi percobaan persis seperti yang Anda lakukan. Nah, ini. Untuk hasil, ini bisa hasil permulaan, ya. Pertama, itu sebenarnya pada saat kita memperoleh data-data kasar, olah dulu, ya. Jadi pada saat kita belum menulis, coba olah. Bagaimana cara ngolahnya? Biasanya kita sudah punya paper-paper yang kita baca sebagai referensi. Data-data yang kita peroleh biasanya disajikan dalam bentuk apa? Misalkan kalau untuk baterai biasanya tentang electrical behavior-nya. Jadi kebergantungan voltage misalkan dengan current, atau capacity dengan current, atau misalkan cycles-nya dengan ini durability-nya itu. Nah, itu kalau sudah punya data itu segera saja diolah, dibentuk dalam bentuk grafis, kemudian kita mulai menganalisis data-data grafis tersebut, ya. Sehingga nanti kita bisa menyajikan data itu dalam bentuk grafis dengan kualitas yang baik. Kualitas di sini dari kualitas datanya, validitas dan akurasi, dan kualitas penyajiannya. Gambar itu baik, resolusinya, kemudian luasnya, berapa ukuran kanvas, misalkan minimal 1.800 poin, resolusi minimal 600, ya. Ambil aja yang aman 600 dpi, kalau 300 boleh. Tapi kalau 300 nanti akan tidak kelihatan. Nah, ukuran huruf misalkan, atau line sebagai single line, minimal 3 poin. Ya, jangan sampai kurang. Kalau kurang dari 3 poin, nanti pada saat di zoom in atau diperkecil shrinkage itu, dia tidak kelihatan. Ya, nah, ini perlu diperhatikan di dalam publish ke jurnal-jurnal yang baik. Kemudian, apakah pertanyaan awal telah terjawab ini di hasil itu? Kalau belum, ya perlu dilanjutkan penelitian itu. Arahan untuk penelitian selanjutnya, further suggestion for researchers, ya. Keduanya masuk pada pembahasan. Oke. Temuan, apakah signifikan atau tidak temuannya? Nah, kalau penelitian itu sudah banyak dilakukan orang, ternyata hanya mengulang-ulang gitu, lah ini
biasanya signifikansi itu berkaitan dengan datanya itu, ya, kecukupan data, ya. Kalau misalkan kita akan mencari atau menginvestigasi pengaruh, misalkan kadar karbon tadi yang penelitiannya Pak Sahrul, kadar karbon di dalam untuk elektroda baterai terhadap performance dari baterai itu, misalkan dari 10%, 30%, dan seterusnya. Ternyata datanya cukup sedikit, pengambilan sampelnya dan seterusnya menjadikan data yang diperoleh itu tidak signifikan. Kemudian ada bias, misalkan interpretasi maupun data analisis, hasil analisisnya. Jangan membahas kelemahan ini, ya. Jadi kami kemarin juga disarankan oleh reviewer, bahkan waktu di pendahuluan kita coba susun kalimat-kalimat yang optimistik, ya. Jadi meskipun, ya, kita melihat teknik yang kita pakai itu cukup rumit dan sulit, kita di dalam menuliskan paper mulai dari pendahuluan harus yang optimistik dan menyemangati, bukan hanya diri sendiri tetapi pembaca juga ini. Kemudian sajikan hasil sesuai urutan eksperimen dalam metode. Ini kami pernah kemarin juga disarankan oleh reviewer, sesuatu itu harus ditulis sistematik. Urut baik urut dari diorder dari besar ke kecil atau sebaliknya dari kecil ke besar, diurutkan dari urutan kejadian, waktunya, ya. Nah ini, terus secara dari pendekatannya, klasifikasinya itu tadi besar kecil, ya. Jadi harus urut. Nah, penulisan secara sekuensial ini itu mulai dari abstrak, kemudian introduction, metode, dan hasil itu harus ditulis sekuensial, ya, urut. Pengelompokan temuan, karakteristik subjek studinya, temuan di data sesuai urutan dalam metode.